Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Kusumawardani dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08C. NIM saya yaitu 201011102. Cita-cita saya yaitu saya ingin menjadi pengusaha sukses. Pada video ini, saya akan memaparkan jawaban saya mengenai post-test algoritma dan pemrograman, yaitu tentang fungsi dan prosedur. Sebelumnya, saya akan membahas materi mengenai fungsi dan prosedur terlebih dahulu. Apa sih fungsi dan prosedur itu? Fungsi dan prosedur adalah suatu bagian dari program atau subprogram yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu fungsi atau prosedur dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input dan atau output, ataupun melakukan penyeleksian dan perhitungan. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Yang ada di dalam kotak ini merupakan struktur fungsi dalam pseudocode. Untuk bagian header, berisi nama fungsi, argumen, atau parameter inputnya beserta tipe data setiap parameter. Untuk bagian deklarasi atau kamus, berisi pendeklarasian variabel yang hanya dapat digunakan pada fungsi tersebut atau variabel lokal. Badan fungsi berisi instruksi-instruksi untuk menghasilkan return value atau nilai yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi, dan tanda return yang menunjuk pada nilai yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi. Yang selanjutnya yaitu prosedur. Satu keterbatasan dari subprogram yang menggunakan struktur fungsi adalah hanya mampu menghasilkan satu buah nilai, yang berarti fungsi hanya mengerjakan satu tugas saja. Jika terdapat lebih dari satu nilai yang harus dihasilkan atau dikembalikan, subprogram tersebut tidak elegan dituliskan dengan struktur fungsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, subprogram dapat dideklarasikan dengan menggunakan struktur prosedur yang memiliki bentuk pseudocode seperti pada slide berikut ini. Yang ada di dalam kotak ini merupakan struktur prosedur bentuk pseudocode. Berdasarkan struktur tersebut, prosedur memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur fungsi. Perbedaannya terletak pada bagian argumen yang ada di bagian header. Argumen pada struktur fungsi hanya terdiri dari parameter input saja, sedangkan argumen pada struktur prosedur dapat terdiri dari parameter input, parameter output, dan atau parameter input atau output. Hal tersebut membuat jumlah nilai yang di-outputkan dari struktur prosedur dapat lebih dari satu selama nilai tersebut dideklarasikan sebagai parameter output atau parameter input atau output. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan prosedur tanpa parameter. Pada fungsi dan prosedur tanpa parameter, output dapat diperoleh dari nilai yang sudah ditentukan atau diproses dari variabel global. Berbeda dengan variabel lokal yang hanya dapat digunakan oleh fungsi atau prosedur tersebut. Variabel global dapat digunakan untuk semua fungsi dan prosedur, termasuk program utama. Perubahan nilai pada variabel global dari suatu fungsi atau prosedur akan berakibat pada hasil yang diperoleh fungsi atau prosedur lain yang menggunakan variabel global yang sama. Yang terakhir yaitu fungsi dan prosedur rekursif. Jika fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri, pemanggilan tersebut dapat berarti proses berulang yang tidak dapat diketahui kapan akan berakhir. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rekursif adalah adanya pengkondisian untuk membuat fungsi dan prosedur tersebut berhenti. Ini merupakan flowchart yang telah saya buat untuk program saya. Yang pertama yaitu start, yaitu menggunakan tanda elips. Dan selanjutnya di sini ada tanda panah. Tanda panah di sini yaitu digunakan untuk menghubungkan antara simbol dengan simbol. Yang selanjutnya yaitu pendeklarasian int pilih x, y. Untuk pendeklarasian yaitu menggunakan simbol segi 6. Dan selanjutnya yaitu input pilih. Input pilih yaitu menggunakan jajar genjang. Untuk jajar genjang bisa digunakan untuk input ataupun output. Dan selanjutnya yaitu terdapat 4 percabangan, yaitu pilih nomor 1, pilih nomor 2, pilih nomor 3, atau pilih nomor 4.
Jika pilih nomor 1, jika iya, yaitu input X dengan simbol jejar genjang. Setelah input X, yaitu ada input Y. Input Y juga menggunakan jejar genjang. Selanjutnya, frekuensi X, Y. Ini merupakan simbol dari fungsi. Selanjutnya, yaitu terdapat output frekuensi XY. Ini merupakan output yang menggunakan simbol jejar genjang. Setelah melakukan pilihan 1, jika sudah selesai, maka program akan mengulang untuk memilih input pilihan kembali. Dan jika tidak memilih 1, maka pilih 2. Jika iya, input X dengan simbol jejar genjang. Selanjutnya, input Y. Dan selanjutnya yaitu periode X, Y. Simbol fungsi yaitu seperti ini. Dan setelah fungsi yaitu output periode X, Y. Output yaitu menggunakan simbol jejar genjang. Selanjutnya setelah syarat ini sudah dijalankan, kemudian program akan mengulang kembali ke input pilih. Jika tidak pilih nomor 2, maka pilih nomor 3. Jika iya, input X. Selanjutnya, sesudah input X yaitu input Y. Dan selanjutnya yaitu prosedur potensial X, Y. Setelah ini sudah terpenuhi, maka program akan mengulang ke input pilih. Jika tidak memilih nomor 3, maka pilih nomor 4. Jika iya, maka program akan selesai. Jika tidak, yaitu terdapat output pilihan tidak tersedia. Dan program akan mengulang kembali ke input pilih.
Di sini float frekuensi, float N, float T merupakan fungsi dengan dua parameter yaitu float N dan float T. Selanjutnya di sini yaitu float frac, yaitu pendeklarasian frekuensi, dan selanjutnya di sini adalah frac sama dengan N per T, itu merupakan proses, dan selanjutnya return frac. Ini merupakan nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Dan di sini juga terdapat fungsi yaitu float periode, float X dan float Y. Dan selanjutnya di sini terdapat prosedur yaitu menggunakan void potensial dan terdapat dua parameter yaitu float M dan float Y. Dan di sini yaitu float energi yaitu pendeklarasian, energi sama dengan M kali H kali 9,8. Di sini merupakan proses. Di dalam prosedur ini terdapat percabangan yaitu if energi kurang dari 500. Jika energi kurang dari 500 maka akan menampilkan energi potensial kecil. Dan jika di sini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan energi potensial besar. Dan selanjutnya di sini saya menampilkan identitas saya. Dan selanjutnya itu ini INT pilih. INT pilih yaitu fungsi main, di sini float X, Y. Di sini yaitu while true. Di sini ini merupakan pengulangan true. Sehingga untuk menu itu akan mengulang terus-menerus. Dan selanjutnya di sini yaitu saya menampilkan judul yaitu program menghitung rumus fisika. Dan selanjutnya di sini terdapat menu, yaitu ada 4 menu. Yang pertama mencari frekuensi, kedua mencari periode, ketiga mencari energi potensial, keempat exit. Dan di sini yaitu terdapat out atau tampilan pilihan, dan di sini in pilih. Dan selanjutnya di sini yaitu terdapat percabangan, itu terdapat 4 percabangan. Yang pertama yaitu if pilih 1, jika pilih nomor 1 maka menampilkan masukan banyak getaran, dan ini adalah Cin X. Cin X ini adalah inputan X, instruksi untuk masukkan banyak getaran dengan X. Selanjutnya itu menampilkan masukan waktu, dan ini Cin Y merupakan instruksi Y untuk instruksi untuk masukkan waktu. Dan selanjutnya itu menampilkan frekuensi sebesar berapa, dan untuk satuan dari frekuensi itu Hz. Dan selanjutnya jika pilih nomor 2 maka masukkan banyak getaran. Di sini merupakan in X atau input banyak getaran dengan variabel X. Dan selanjutnya di sini menampilkan masukkan waktu. Di sini menggunakan input Y. Dan selanjutnya itu menampilkan periode sebanyak berapa, dan di sini yaitu dengan satuan S atau sekon. Dan jika pilih nomor 3 maka menampilkan masukan berat benda, dan di sini yaitu ada inputan X, itu untuk input masukan berat benda dengan variabel X dengan X. Dan ini selanjutnya menampilkan masukan ketinggian, dan di sini ada Cin Y. Di sini yaitu input untuk input masukan ketinggian. Dan selanjutnya di sini potensial X, Y. Dan selanjutnya jika pilih 4 maka akan menampilkan selamat tinggal dan break, yaitu program berhenti. Jika tidak pilih nomor 1, pilih nomor 2, pilih nomor 3, pilih nomor 4, maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Dan selanjutnya di sini saya akan mengerun program saya. Di sini terdapat kesalahan. Di sini seharusnya tidak ada petik lagi, dan saya akan mencoba mengulangi lagi. Di sini seharusnya float head. Di sini seharusnya titik koma bukan titik 2. Di sini seharusnya yaitu periode.
Saya akan mencoba mengeranya kembali. Dan ini adalah untuk tampilannya. Dan di sini terdapat pilihan, saya akan memilih nomor 1 yaitu untuk mencari frekuensi. Untuk masukkan banyak getaran, saya akan masukkan yaitu banyak getarannya 10. Dan untuk masukkan waktu, saya memasukkan 5. Sehingga untuk frekuensinya sebesar 2 Hz. Selanjutnya yaitu saya akan memilih nomor 4 yaitu exit. Dan apabila kita memilih nomor 4, maka akan tampil selamat tinggal. Sebelum saya tutup pemaparan jawaban mengenai post-test algoritma pemrograman ini, saya akan menyampaikan suatu quotes dari Itaeyong, yaitu meski melelahkan, cobalah sedikit lebih keras, karena di penghujung hari akan ada cahaya yang bersinar untukmu. Sekian, apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.